Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Vicky Naki dan Tuba mulai merindukan satu sama lain, dan apa saja yang direncanakan Vicky Naki jika dia menikah bersama Tuba nanti. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut sekaligus fakta mengejutkan di Q&A ketiga mereka. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas momen Vicky Naki dan Tuba menjelaskan mengenai rencana pernikahan mereka, kita terlebih dahulu akan mengupdate kabar terbaru dari Instastory mereka dan juga live terbarunya Tuba. Melalui Instastory-nya, Vicky Naki memperlihatkan bahwa dia sedang menonton Hikaru sambil memberi caption Happy Sunday. Banyak fans yang menanggapi Instastory ini sebagai bukti bahwa Vicky Naki mulai merindukan Tuba, karena ini adalah Instastory pertama Vicky Naki sejak dia terpisah dengan Tuba. Itu pasti akan dirasakan oleh Vicky Naki karena di season kali ini dia menghabiskan banyak waktu bersama Tuba. Jadi butuh penyesuaian bagi Vicky bisa menjalani hari-harinya lagi tanpa adanya Tuba. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Tuba. Instastory pertamanya sejak perpisahan mereka, dia memperlihatkan bahwa dia sedang sendirian di jalanan Istanbul. Ini memperjelas bahwa sama seperti Vicky Naki, Tuba juga mulai merindukan momen kebersamaan mereka. They don't have a brand. My watch is Vicky's gift. Akhirnya Tuba membocorkan bahwa jam tangan yang dipakainya itu adalah hadiah dari Vicky Naki. Admin sudah lama membocorkan hal ini di pembahasan kita sebelumnya, bahwa jam tangan itu diberikan Vicky Naki sejak season 5 saat mereka kapelan di Museum Ilusi Istanbul. Dengan terungkapnya fakta ini, sekarang kita tahu alasan Tuba menghadiahkan jam untuk ulang tahunnya Vicky Naki. Bukan hanya karena Vicky Naki suka memakai jam tangan, tapi Tuba ingin memberikan hal yang tidak akan dilupakan oleh Vicky Naki. Seperti yang kalian tahu, Vicky Naki sudah sering mengakui bahwa dia itu pelupa, makanya dia sering kehilangan banyak jam. Mungkin itu alasan Tuba memberi jam tangan untuk Vicky. Tuba berharap Vicky Naki bisa menjaga jam tersebut sama seperti dia menjaga cincin pemberian darinya. Ada satu lagi detail menarik. Jika kalian perhatikan foto Vicky Naki dan Tuba bersama fans, kalian akan menyadari bahwa saat itu mereka berdua memakai hadiah masing-masing. Tuba memakai jam tangan dari Vicky Naki, sedangkan Vicky Naki memakai jam tangan hadiah ulang tahun dari Tuba. Masih banyak momen yang menarik di live terbarunya Tuba, tapi kita akan bahas itu di pembahasan sebelumnya. Sekarang kita akan fokus melihat detail menarik di Q&A ketiga mereka. Jadi oke, kita bakal buat Q&A, tapi sekarang we're gonna make it a little bit spicy. We're not gonna choose the questions, okay? Dan yang bakal pilih pertanyaan itu Kak Bella yang sekarang ada di belakang layar gitu. Jadi kita sama sekali ini nggak tahu nih pertanyaannya apa. So, let's see. Di awal video, Vicky Naki sudah menjelaskan bahwa Q&A kali ini akan menerapkan konsep yang berbeda, karena bukan Vicky Naki dan Tuba yang memilih pertanyaan, tetapi manajernya yang memilih. Dari momen ini saja kita sudah bisa yakin bahwa Q&A kali ini akan sangat seru, karena jika kita kembali ke Q&A pertama dan kedua mereka, saat itu Vicky Naki dan Tuba yang menentukan pertanyaan yang akan mereka jawab. Jadi Vicky Naki dan Tuba masih bisa menghindari pertanyaan yang tidak ingin mereka jawab. Tapi dengan hadirnya Kak Bella, kita bisa mendengar jawaban pertanyaan yang sebelumnya mereka hindari di season sebelumnya. Tuba sampai kapan di Indonesia? Sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10. Jadi sebenarnya guys, Tuba itu pulang itu sebenarnya harusnya itu tanggal 29. Cuma karena kita alhamdulillah ada kerjaan, so di extend.
Ketika fans mempertanyakan kapan Tuğba pulang ke Istanbul, Tuğba pun membocorkan bahwa dia akan pulang di tanggal 10 Agustus. Dan Pikinaki juga ikut menjelaskan alasan Tuğba menetap lebih lama itu karena mereka mempunyai pekerjaan di Indonesia. Ini juga pernah terjadi di season 4. Karena panggilan pekerjaan dari Indonesia, orang tuanya Tuğba membiarkan Tuğba ke Indo. Detail menarik di sini, Pikinaki mengakui karena alasan pekerjaan Tuğba menetap lebih lama, tapi dia tidak membocorkan proyek apa yang mereka dapatkan. Dan jika kita coba simpulkan, kemungkinan besar proyek yang dimaksud Pikinaki kali ini adalah proyek mereka bersama Proma. Proma tidak hanya membutuhkan Pikinaki, tapi mereka mau Pikinaki dan Tuğba yang mempromosikan produk mereka. Makanya di 2 part video di season 7, kita bisa melihat debut pertamanya Tuğba menjadi bintang iklan di Indo. Kalau besok berjodoh dan insya Allah sampai menikah, Tuğba akan tinggal di mana? You know guys, we talked about it. And Yeah. yeah, we're gonna live here in Indonesia. Yeah. Di Indonesia. Indonesia. Kali ini Pikinaki menjelaskan saat mereka menikah mereka akan tinggal di Indonesia. Dan ini sangat sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Pikinaki sudah beberapa kali memberi bocoran bahwa dia sedang menyiapkan rumah untuk Tuğba. Pikinaki bahkan sempat menyebut Pik dan Tangerang sebagai lokasi rumah idaman mereka. Detail menarik di sini, Pikinaki memperjelas bahwa dia dan Tuğba sudah membicarakan hal ini. Dan ini membuktikan bahwa dari awal Pikinaki sudah sangat serius kepada Tuğba. Walaupun dia tidak pernah membocorkannya di video-video mereka, dia sudah membicarakan semua yang berhubungan dengan masa depan mereka. Admin yakin mereka pasti sudah membahas banyak hal, seperti bagaimana pernikahan mereka nanti, apakah akan dilaksanakan di Turki atau Indonesia. Tapi itu semua masih terlalu awal untuk dibocorkan di Q&A mereka. Pikinaki masih harus menunggu Tuğba menyelesaikan kuliahnya, karena itu adalah salah satu syarat dari keluarganya Tuğba. Orang tua masing-masing soal relationship antar negara? My family is just a little scared because Indonesia is too far, and also I told them we're gonna live here if when we get married. They are kind of scared that I'm gonna be far away from them. But about him being Indonesian, they're totally fine. Yeah. But it's just the problem is Indonesia is so far. Don't worry, Anne, Baba, don't worry. I got it. Kali ini Pikinaki dan Tuğba membocorkan perasaan keluarga mereka mengenai hubungan internasional yang mereka jalani. Hal menarik di sini, Tuğba menjelaskan orang tuanya takut karena Indonesia itu sangat jauh. Ini terjadi karena Tuğba adalah satu-satunya putri dari keluarga Dursun, jadi mereka pasti sangat berat membayangkan Tuğba akan meninggalkan mereka. Tapi Pikinaki langsung mengatakan kepada ibu dan ayahnya Tuğba, dia bisa mengatasi hal ini. Ini menandakan bahwa Pikinaki sudah memikirkan cara untuk mengatasi kekhawatiran keluarganya Tuğba. Pikinaki nantinya akan sering mengajak Tuğba ke Turki untuk bertemu orang tuanya. Itu tidak akan susah bagi Pikinaki, karena walaupun mereka masih belum menikah, Pikinaki sudah 5 kali ke Turki. Bayangkan saja kalau mereka sudah menikah, Pikinaki pasti punya banyak alasan untuk bisa ke Turki. Every time, every video pasti ada satu. At least. With my Ome TV friends? Yeah. Yeah, I mean on Noma TV in general. Every one of your videos, if I watch it, there must be at least one moment that I'm gonna get jealous. Itu guys. Gimana? Akhirnya Tuğba menjawab pertanyaan kita selama ini. Apakah Tuğba cemburu dengan teman Omenya Pikinaki? Dan ternyata benar Tuğba cemburu dengan semua teman Ome Pikinaki. Bahkan dia memperjelas di setiap video, pasti ada satu momen yang membuatnya cemburu. Itulah yang membuat konten Pikinaki berubah sejak dia bersama Tuğba. Pikinaki mulai mengurangi konten gombalan di channel YouTube-nya. Hal menarik di sini, Tuğba juga mengatakan bahwa jika Pikinaki berteman dengan teman Omenya,
pasti Tuba akan cemburu kepada mereka. Admin yakin beberapa dari kalian tidak mengerti maksud Tuba yang sebenarnya. Tapi jika kalian simak pembahasan kita sebelumnya, admin sudah membocorkan bahwa budaya orang pacaran di Turki sangat berbeda dengan Indonesia. Cewek di Turki jika mereka sudah mempunyai pasangan, mereka akan melarang pasangan mereka dekat dengan cewek lain selain dirinya, karena menurut mereka itu bisa merusak hubungan mereka. Fakta ini dibocorkan langsung oleh Rumeisya sebagai cewek Turki. Tapi untuk hubungan Pikinaki dan Tuba terlihat memberi kebebasan kepada Pikinaki. Buktinya Pikinaki bisa melakukan Eropa trip, bertemu teman-teman omenya. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini. Dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai season 7 Pikinaki dan Tuba. Oke, sampai jumpa di next content.